perkenalkan, nama saya Darmawati Purba. Saya grup G, semester 4, prodi Pendidikan Agama Kristen. Baiklah, di sini saya akan mengkonselingi seorang remaja yang berinisial MP, usia 21 tahun, yaitu mengenai kasus remaja di generasi milenial yang berketergantungan gadget, terkhusus saat melakukan ibadah di gereja. Baiklah, shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Anda masih memberikan kesempatan untuk kita saling sharing, memberikan kesaksian mengenai remaja di generasi milenial yang berketergantungan gadget, terkhusus saat melakukan ibadah di gereja. Baiklah, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kamu generasi milenial itu apa sih? Generasi yang udah mengikuti zaman modern. Berarti generasi muda yang mengikuti zaman modern ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi menurut kamu gaya hidup itu seperti apa sih? Mengikuti sesuai perkembangan zaman now. Zaman modern, berarti zaman sekarang lah ya. Pertanyaan yang berikutnya, menurut kamu apakah orang di generasi milenial adalah remaja? Iya, betul. Sebagian besar remaja lah ya. Oke. Jadi kalau menurut kamu, apa yang kamu pahami tentang remaja? Seseorang berumur belasan tahun. Itu yang termasuk ke remaja ya. Oke. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada kamu, saat kamu melakukan ibadah remaja, apakah ada perubahan sikap, perilaku yang kamu alami? Jika ya, sebutkan perubahan-perubahan apa saja, dan jika tidak, sebutkan penyebabnya. Iya, perubahan untuk lebih baik lagi dalam beribadah, tidak berisik. Itu sudah termasuk satu perubahan ya yang cukup baik. Oke. Pertanyaan berikutnya, sebagai kaum milenial, apakah kamu tertarik dalam mengikuti ibadah? Iya, aku tertarik. Pastinya terus bagi kita yang kaum anak-anak Kristen. Jadi, apakah kamu termasuk dalam kategori ketergantungan gadget, sehingga saat lupa membawa gadget, Anda merasa kehilangan? Iya, karena udah sering megang gadget. Ya sih, karena sudah anak-anak zaman sekarang sudah berketergantungan gadget rata-rata ya. Pertanyaan berikutnya, di setiap ibadah remaja, apakah gadget tidak pernah lepas dari genggaman kamu? Nggak pernah. Kenapa? Sudah terbiasa. Oh, pertanyaan berikutnya, pernahkah kamu merekam kegiatan beribadah dan kegiatan untuk mengunggahnya di media sosial? Pernah, agar teman-teman aku tahu kalau aku lagi ibadah. Oke. Jadi, jika kamu ke gereja dan jika pihak gereja menghimbau secara lisan untuk menonaktifkan gadget saat jam ibadah remaja dimulai, apakah Anda menolak untuk menonaktifkan gadgetnya? Tetap mengaktifkan gadget, tapi soalnya dibuat ketat supaya tidak ribut dengan orang lain. Silent gitulah ya. Jadi saat ibadah berlangsung, apakah kamu masih tetap berkonsentrasi dalam memainkan gadget atau media sosial dan sering membalas pesan orang lain seperti membuka WA, Messenger? Iya, karena ada hal yang menarik di media sosial dan banyak aplikasi game yang bisa dimainkan. Oke. Jadi apakah yang kamu ketahui tentang ibadah? Ibadah adalah saat bersekutu dengan Tuhan, memuji nama Tuhan. Oke, berikutnya, bagaimana pendapat kamu tentang sikap yang benar dalam ibadah remaja? Apakah kamu sudah mengetahui bagaimana sikap ibadah yang benar? Dan apakah Anda sudah menjalankan sikap ibadah yang benar itu sesuai dengan pemahaman Anda? Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berarti sikap ibadah yang benar itu kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Pertanyaan yang terakhir ya. Jadi menurut kamu, apakah dampak penggunaan gadget dalam ibadah remaja? Ngilangin rasa ngantuk dan bosan.
pasti kamu saat lagi sedang bosan terkhusus saat ibadah, gadget bisa menghilangkan rasa ngantuk tersebut ya. Iya kak. Baiklah, di sini saya akan memberi sedikit sharing mengenai solusi ini ya. Nah, dimana kita kan sudah mengetahui, apalagi ibadah satu kali seminggu, apalagi gadget kan sudah sering di rumah juga sudah sering kita gunakan. Padahal ibadah hanya 2 jam saja. Jadi tidak ada salahnya kan kita pergunakan gadget saat tertentunya saja, apalagi saat ibadah. Misalnya memang kita lupa membawa Alkitab, kita kan bisa membukanya dari gadget, itu memang sangat berguna. Tapi kalau boleh kayak mengenai membuka sosial media, membalas chat, kalau boleh kita matikan saja datanya mode penerbangan saja itu standar. Dan di sini saya ada mengutip beberapa ayat Alkitab untuk kita ya, yang dimana ayat yang pertama yaitu dari Efesus 6 ayat 8 yang berkata, kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan ayat Alkitab yang terakhir, di sini saya ambil dari Amsal 1 ayat 7, di mana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kamu telah memberikan kesempatan. Sekian dari konseling kita mengenai generasi milenial yang berketergantungan gadget terkhusus saat melakukan ibadah. Sekian konseling dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.